Shalom, saudara. Sebelumnya kami mohon maaf apabila beberapa hari ini Kingdom Lifestyle tidak bisa tayang karena ada beberapa hal teknis, saudara. Tetapi kami berjanji untuk terus memperbaiki sehingga Kingdom Lifestyle bisa menjadi berkat buat setiap saudara setiap hari. Dan hari ini bacaan kita adalah dalam kitab Bilangan pasal yang pertama dan kedua dan Kisah Rasul pasal yang ke-24. Alkitab hari ini mengajar kita untuk bisa mengevaluasi hidup kita, bahkan mengevaluasi penderitaan-penderitaan yang terjadi dalam diri kita, keluarga, bahkan secara pribadi, keluarga, bergereja, bahkan bermasyarakat. Dan evaluasi yang kita lakukan ini berdasarkan kejujuran, saudara, dalam hati kita, yaitu untuk mengukur kemampuan dan kekuatan kita. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-24 ayat 25 ada seorang pejabat bernama Felix. Dia ketakutan ketika Rasul Paulus berbicara tentang kebenaran. Saya bacakan ayatnya buat saudara. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Ini dia. Kenapa dia jadi takut? Tentu saja dia takut karena rupanya Felix ini dia tidak mau jujur melihat keadaan dirinya yang ternyata tidak baik, saudara. Ada banyak orang yang seperti itu. Dan hari ini sekali lagi firman Tuhan mengajar saudara bahwa menghitung kekuatan dan kemampuan diri sendiri ini sangat penting, saudara. Dalam Bilangan pasal yang pertama ayat yang kedua dan ketiga, Tuhan memerintahkan Musa untuk menghitung umatnya. Dia harus menghitung, dan bukan cuma menghitung, tetapi dia harus menganalisa dengan jujur dan sebenar-benarnya bahwa ada orang yang sanggup berperang dan yang tidak. Jangan sampai salah menganalisa, dipikirnya bisa berperang, ternyata tidak. Bisa-bisa dia mati duluan di medan perang, saudara. Saya bacakan ayatnya buat saudara, Bilangan 1 ayat 2 dan 3. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang. Nah, ini dia. Jadi menghitung kemampuan dengan jujur, saudara. Menilai kemampuan diri kita dengan apa adanya. Bahkan juga menilai seseorang di dalam sebuah tim, dalam sebuah tim pelayanan dalam hidup saudara. Ini harus dinilai secara jujur, saudara. Sebab ini penting tapi seringkali diabaikan. Contoh, menilai diri sendiri dengan jujur. Ini dia. Contoh yang paling simpel, saat ini pembayaran berjangka, atau lebih sering saudara katakan itu adalah kredit. Itu menjadi suatu hal yang baku dalam setiap pembelian. Bahkan kalau saudara membeli dengan cash bisa lebih mahal daripada kredit, saudara. Memang kalau mampu lebih baik saudara membelinya cash. Kalau saya lebih suka cash, saudara. Kalau belum mampu beli, lebih baik tidak beli dulu. Jadi saya tidak punya beban dengan semua barang yang saya miliki. Ini dia. Tapi hal ini saya harus sampaikan kepada saudara karena terkait juga banyaknya pertanyaan mengenai hal kredit ini, saudara. Nah, ini dia. Lalu apakah kredit itu nggak boleh atau salah? Oh tidak, saudara. Sebab karena itu sama. Bagi saya itu adalah sama seperti orang menabung tetapi mendapatkan barangnya di depan, mendapat barangnya lebih dahulu. Jadi prinsipnya untuk kredit itu seperti menabung, saudara, tapi dapat barang lebih dahulu. Misalnya begini, saudara, saudara mau beli motor atau saudara mau beli mobil, yang saudara tentukan itu seharusnya bukan motor apa dulu, mobil apa dulu, bukan. Tapi saudara harus menghitung terlebih dulu berapa kemampuan saudara untuk bisa menabung secara rutin tiap bulan, perhatikan ini, dan seberapa lama saudara bisa menabung rutin dalam jumlah itu. Nah, ini penting. Misal saudara mampu 2 juta per bulan selama 3 tahun, baru saudara mencari mobil atau motor yang sesuai dengan kemampuan saudara. Nah, kesalahan banyak orang ini beli kredit bukan berdasarkan kemampuan, tapi berdasarkan perkiraan dan harapan. Dan ini yang keliru. Ya, akhirnya berkata begini, ya semoga bulan depan dapat 2 juta deh. Ya kira-kira 2 juta bisa deh dapat sebulan. Nah, ini yang salah, saudara. Ini akan membuat hidup saudara menjadi berbeban. Kalau saudara sudah begini, seringkali kalau sudah begini, maka orang apa? Menyalahkan Tuhan. Ini dia. Padahal saudara sendiri yang tidak jujur menghitung kemampuan saudara, tetapi ketika saudara nggak bisa bayar, saudara nangis-nangis pada Tuhan. Tuhan yang suruh bayar, saudara. Hei, masih mending nangis. Ada orang yang marah-marah menyalahkan Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak mau memberkati, seakan-akan Tuhan tidak mau peduli dengan dia. Kalau begini saya mau berkata, "Hoi." Makanya berhitung dulu, Mbak, Mas, Ciko, Pak, Bu. Ini dia. Ingat, saudara, kelalaian saudara dalam menghitung kekuatan dengan tidak jujur itu adalah awal mula terjadinya masalah dalam hidup saudara. Makanya hidup saudara menjadi berat. Ini dia. Sekali lagi, sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa penderitaan seringkali saudara alami hanya karena saudara tidak mau berhitung jujur tentang kemampuan saudara. Akhirnya lebih besar pasak daripada
tiang. Ini dia. Setelah saudara melihat tayangan ini, saya sarankan buat saudara, ambil kertas dan pulpen, tulis dengan jujur seberapa kekuatan dan kemampuan saudara, baik dalam keuangan, dalam hal tenaga, dalam hal usia. Ini dia. Tulis di situ dengan jujur. Lalu mulai berdoa pada Tuhan. Untuk apa? Untuk minta ditingkatkan kemampuan saudara. Ini dia. Dan setelah itu, ini penting saudara, tanggung jawab apapun yang diberikan kepada saudara jangan ditolak. Lakukan saja dengan cara yang terbaik. Dan lihat saudara, Tuhan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan di dalam hidup saudara. Selamat mengalami Tuhan. Berhitunglah yang jujur dalam menilai diri saudara. Kingdom Lifestyle hari ini Tuhan Yesus memberkati saudara.